Teman-teman, kita akan melakukan pemantauan pengungkapan area Wingit lagi karena kami mendapat laporan dari salah satu warga bahwa ada rumah yang cukup aneh ditinggali oleh seseorang, kemudian mengalami berbagai macam insiden mulai dari anaknya meninggal, kemudian istrinya sakit-sakitan berpuluh-puluh tahun tidak sembuh-sembuh, dan banyak lagi cerita-cerita aneh di area tempat itu. Jadi kita langsung saja, gimana Mbah persiapan untuk ke sana Mbah? Ya, tentang rumah itu kan dulunya miliknya seorang tokoh dalang yang sakti juga. Dia juga tidak kerasan di situ. Akhirnya dia bisa menyimpulkan akan ada apa-apa, rumah dijual. Kemudian dibeli oleh sosok yang bernama Panggono. Ternyata setelah ada di situ beberapa tahun, kemudian istrinya sakit berpuluh tahun, menyusul anaknya meninggal, kemudian disusul lagi anak menantunya juga kecelakaan. Tadi juga ada tamu yang menyatakan bahwa di situ perlu untuk ditelusuri apa sebabnya rumah kok nggak nyaman, auranya gelap. Dan pandangan dari Pak Mati, dari warga Sukoharjo, katanya juga ada sosok genderuwo, orang abang, seorang perempuan. Biasanya jam 5 juga pernah muncul gitu Pak. Iya, 5 sore ya. 5 sore sering dinampaki. Itu dia ada gelombang loh. Sudah ke gelombang manusia itu menghilang. Maka ini tadi kan kita ada semayanan, tidak izin kepada tetangga, tidak izin kepada Pak Gono yang punya rumah, kita langsung dirunjuk. Jadi nanti kita ya sekilas saja, apabila nanti ada keanehan besok kita bisa penelusuran lagi, diulang yang lebih luas, yang lebih tenang gitu Mbak. Iya Mbak. Sekian, terima kasih Mbak. Ya monggo Mbak, kita langsung berangkat. Kita langsung menuju ke area tersebut. Ini suasana terang bulan dan hujan rintik-rintik teman-teman. Biasanya cuaca-cuaca seperti ini, sosok-sosok seperti itu sering menampakkan diri. Sehingga semoga saja hari ini kita bisa menemui sosok yang ada di situ. Kita bisa klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa rumah itu ditimpa kesialan dan permasalahan yang bertubi-tubi. Ini memang sangat mepet sekali dengan kompleks rumah warga teman-teman. Ini adalah rumahnya teman-teman. Memang terlihat sinklu sekali. Kita tadi siang tidak izin teman-teman. Jadi kita akan izin dulu sama Pak Gono. Gerbang. Kita sudah sampai Mbah. Memang terlihat sangat sinklu sekali. Gimana menurutnya Mbah Kendel ini? Situasinya memang sinklu. Ini apa yang menunggu di rumah Pak Gono sendirian. Iya, makanya menyetel radio Mbah. Ya, dia nyetel radio dalam arti untuk menghilangkan rasa ketakutan sehingga biar tidak takut, kemudian biar agak tidak sinklu gitu maksudnya. Iya Mbah. Karena dia sendirian dan dia tahu bahwa rumah ini memang ada sosok-sosok yang aneh. Pak Gono sendiri dan sering dinampaki yang berbagai macam. Kalau kerja, cangkulnya hilang, airnya hilang, kemudian ternak ikannya beribu-ribu hilang juga, dan banyak keanehan yang lain. Kemudian masuk di rumah sini, beli rumah di sini, kemudian jarak berapa tahun bertengkar terus sama anaknya, nggak pernah henti. Terus kemudian anaknya meninggal, terus kemudian menantunya meninggal, istrinya Pak Gono juga sakit-sakitan terus gitu. Jadi memang rumah ini mempunyai aura yang kurang baik. Maka kita hanya ingin menelusuri bagaimana kejadiannya, bagaimana rasanya, ada apa rumah ini. Kalau sampai kejadian-kejadian atau cerita-cerita
keluarga ini tidak bisa sempurna, tidak bisa tentram seperti rumah tangga yang lain. Nanti kalau ada apa-apa kita wawancara kepada yang punya rumah, kita sarankan agar rumah ini menjadi rumah yang bersih, rumah yang sempurna, tidak ada gangguan apapun. Kita nanti kan masuk ke ruangan-ruangan bagian belakang. Iya. Ya, Mbak. Kita langsung saja nabun, Mbah. Iya, iya. Maksudnya dari sana, Mbak? Iya, lewat barat, Mbah. Oh, sampai saya gabung dulu. Iya. Dinaikkan aja, Mbah. Teman-teman, jadi saya telah melihat kompleks bagian belakang rumah pada waktu sore hari, sehingga kita akan langsung masuk ke area. Ini nih. Ya, jadi ini adalah situasi belakang rumahnya. Teman-teman, kita akan langsung masuk ke sana, Mbak. Kolamnya di sini, Mbah, dulu, Mbah. Ya, kan tadi apa? Ditumpuk tanah, ya. Iya. Ya. Ini anunya roboh ya. Roboh, Mbah, kandang. Ini sungai. Ya, sungai mati. Ini sampai tembus jalan raya dari timur ke barat. Ya, kita pernah juga mengungkap di sana, Bang. Ya, ini kan disinyalir bahwa sungai ini merupakan jalan raya aksesnya para lelembut itu. Nggih. Nah, di sini diisukan ada sosok-sosok orang. Nggih. Orang yang berbusana potogulen, kemudian pakai apa itu? Udeng. Udeng. Nggih. Dia mundar-mandir, tentunya juga siang pun juga muncul. Terus ini tadi ada laporan dari Pak Madi mengatakan juga ada sosok perempuan jam 5 saja sudah juga muncul tuh, Mbak. Nggih, Mbak. Tapi setelah masuk di gelombang mereka hilang. Iya. Nah, kita menanti sejenak barangkali ada penampakan. Dan saya lihat auranya rumah atau di pinggir-pinggir rumah seperti ini. Iya. Ini memang rumah yang nggak sehat, Mbak. Nggih, Mbak. Dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Pak Nggono itu sendiri. Mulai dari ketika dia melakukan ternak ikan, ikannya juga sering hilang. Kemudian dia ternak sapi, anak sapinya dalam waktu 24 jam juga hilang, namun juga kembali lagi. Sehingga yang namanya belumbang atau kolam ikan sampai ditutup, itu karena seperti rugi. Jadi ketika dikasih benih, dikasih makan, ketika waktu panen tidak ada ikan satupun yang muncul. Itu pun yang menutup atau mengurugi dengan tanah kolamnya Pak Nggono itu jarak beberapa waktu meninggal, teman-teman. Jadi ada kejadian-kejadian yang aneh yang perlu diungkap. Apalagi Pak Nggono sendiri juga mengalami permasalahan yang cukup berat. Mulai dari istrinya sakit yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, kemudian disusul anaknya meninggal, menantunya juga meninggal, kemudian Pak Nggono pun juga mengalami sakit-sakitan setelah istrinya itu dibawa anaknya ke wilayah timur. Karena istrinya dibawa ke wilayah timur ke rumahnya anaknya yang satunya itu dicoba. Nggih. Barangkali apabila dipindah apa bisa sembuh atau gimana. Oh, sakitnya kan ada 20 tahun. Iya, Mbak. Berpuluh-puluh tahun lah pokoknya saya tahu. Dan seperti selalu ketakutan, Bang. Jadi kalau
Pak Gono pergi kan juga selalu dicariin sama istrinya itu. Ya, di rumah tidak tenang. Mm-mm. Tapi saya merasakan bahwa area ini, walaupun ini kan sebenarnya kebunan yang dekat dengan perkampungan, tapi memang merasakan rasa ketakutan, rasa samar di sini saya. Oke, Mbak. Bahkan saya kan sering ke kuburan mana-mana pun, tidak pernah takut. Gitu. Tapi ke area sini ada sedikit agak ketakutan. Oke, Mbak. Agak minder gitu. Oke, Mbak. Karena menurut kesaksian warga kan juga bukan hanya satu sosok tuh, Mbak. Ya, karena itu di jalan rayanya Pak Gono menuju ke barat akan tikung ke sebelah utara. Itu pernah tetangga kami di situ jam 8 malam ada pocong yang melingkur. Iya, Mbak. Yang dikata ini jalan raya jarang lewat, pocongnya ke sini tidak melihat. Melingkur gitu di sini, wajahnya tidak kelihatan. Iya, Mbak. Itu jam 8 malam, Mbak, masih sore. Memang ini area-area pasar termasuk jurusan dari Arifin sana. Iya. Memang sentralnya atau terminalnya Bangsa Astra. Iya, Mbak. Dan ini daerah ini sudah terkenal dari manapun bahwa kompleks yang saya lihat ini adalah kompleks yang benar-benar wingit. Semua orang tahu ini. Tadi Pak Matika juga bilang. Iya. Iya. Mungkin dengan areanya belinya rumah kan murah. Iya, Mbak. Setelah masuk ke sini, akhirnya sama anaknya saja sering bertengkar gitu. Oh iya, Mbak. Satru juga, sama anaknya juga satru. Okay. Terus kemudian mereka sama orang tuanya juga berani gitu. Terus istrinya sakit berpuluh-puluh tahun. Itu istrinya sakit itu setelah di sini atau memang sebelumnya sudah ada gejala, Mbak? Di sini, sebelumnya sehat saja. Di sini. Iya. Memang hawanya nggak nyaman. Saya ini merasa nggak nyaman. Oke, Mbak. Merasa merinding. Iya. Saya merasa merinding pemirsa di sini. Padahal saya itu sering ke mana-mana, pendidikan kemana-mana. Ada astra-astra jahat ini, astra-astra negatif yang merugikan manusia ini. Iya, Mbak. Jadi saya ini sudah kelihatan merinding ini kan. Benar, Mbak. Lampunya sampean. Ini kan merinding ini. Nah, iya. Dan bintik-bintik ini. Iya. Ada gesekan mungkin. Bukan enggak, kan merinding nih Pak ya. Iya. Dulu yang berdiri. Nggih. Tapi pemirsa, bukannya kita sombong, kita juga orang biasa yang tidak punya kemampuan, kesaktian, atau jimat-jimat, atau benda-benda petuah apa yang dapat kita banggakan, kita tidak punya pemirsa. Okay. Tapi apabila ini nanti sosok mau datang, pasti akan saya lawan pemirsa. Iya. Akan saya lawan, apapun yang terjadi. Jadi kita ingin menunjukkan apa ya, tidak penting ya. Nanti dikasih saya, Mbak. Nggih, kelihatan sekali, Mbak. Ini saya tantang, apabila ada sosok maju di depan saya, kita tunjukkan, kita adu kesaktian, mana yang lebih sakti. Silakan bagi anda-anda bangsa halus, apapun bentuknya, pocong, demit, wewe gombel, peri, kuntilanak, banaspati, gendruwo, semuanya hari ini saya tantang datang di depan saya. Siapapun penghuni yang ada di sini, tolong datang di sini, kita adu kesaktian. Saya tahu bahwa ini Anda mendekati saya karena saya merasa ketakutan di sini. Yeah. Saya merasa ketakutan, saya merasa samar, saya merasa merinding. Jelas itu Anda tidak terima saya masuk ke sini. Tapi Anda mau berwujud, silahkan tunjukkan eksistensimu, tunjukkan kesaktianmu apapun, kelebihanmu yang kamu punya. Selama kamu jadi demit, gendruwo, tunjukkan di depan saya. Dan saya juga akan menunjukkan kesaktian saya kepada kamu nanti. Kamu akan tahu siapa saya sebenarnya. Jadi Anda belum tahu saya.
Anda belum tahu saya, tapi kalau Anda tahu saya, Anda akan bertekuk lutut dengan saya. Hari ini juga Anda akan ketakutan dengan saya. Mari kamu tunjukkan di mana wajah kamu. Tidak mungkin saya meninggalkan diri. Tidak mungkin saya akan lari. Anda sudah ada di sekitar sini. Anda tidak terima mestinya Anda ada di sini. Saya tahu Anda adalah makhluk jahat karena Anda membuat susah orang. Orang ternak lele, satu kolam kamu habiskan. Iya. Selagi Anda nampak saja, nanti akan saya sasak Anda. Di mana Anda? Ayo tunjukkan. Selagi Anda muncul saja, saya pasti maju nanti. Akan saya tabrak kamu. Saya kalau marah seperti ini berarti pasti ada. Iya, Mbah. Kalau saya marah seperti ini, Anda pasti sudah dekat dengan saya. Seketika Anda tahu saya yakin Anda akan tekuk lutut dengan saya. Saya sumbari hari ini. Sekaligus Anda tahu saya, Anda pasti bertekuk lutut dengan saya. Walaupun engkau adalah bangsa halus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ayo demit-demit muncul loh. Ingsun kagungan kersa. Bakal membongkar total. Sakpiro kesaktiamu. Sakpiro kebanggaanmu. Kowe ganggu karo wong. Iki lho kongkonane wong sing ngadepi kowe. Ayo. Sakti tenan ketok ono ndi? Dasare mripatmu kasektenmu ndi? Ayo. Lha iki aku go nesu lho iki nek nesu kowe cilaka tenan kowe malah. Aku nesu. Saya pembela manusia yang sempurna, saya pembela manusia yang baik. Kamu jadikan manusia. Kamu adalah musuh saya nanti. Apa perlu saya panggil? Hawa-hawa seperti ini, Mbak. Hawa-hawa hujan gerimis, padang bulan. Ini mereka senang, Mbak. Iya, Mbak. Berkeliaran. Dan saya melihat dari posisi rumahnya Pak Anggono di tepi-tepi pondasi itu saja sudah berbau-bau bangsa astral dulu. Iya, Mbak. Inceng-inceng dia biasanya. Nggih. Jadi dia sering mondar-mandir di tepi rumah, di belakang rumah. Kalau yang punya rumah tidur, dia itu keliaran di samping-samping rumah. Dia mencium-cium hawa-hawa darah. Ya. Nggih. Pantasan yang punya rumah itu sakit-sakitan puluh-puluhan tidak pernah sembuh. Kita kan nggak pakai sepatu, Mbak saya. Enggak, Mbak. Itu nggak nyaman, kita seperti ini. Samar dengan hewan ular, Mbak. Karena mereka itu bukan siluman, gitu. Iya. Ketika dia terpinjak ekornya, pasti dia masih Menggigit. itu masalahnya. Iya. Apalagi hujan seperti ini kan memang dia melata, Mbak. Nggih. Senang berkeliaran gitu loh. Dan di sini area juga itu katanya. Iya. Kita nanti kalau nanti misalkan di ujung sana kok ada putih pocong, saya lari ke sana nanti. Nggih, Mbak. Tak sasai tak piro sekti ini bangsa kono ane. Kalau saya kalah bangsa siluman, bedes-bedes kiri-kiri asu-asu itu rugi, Pak. Iya, Mbak. Saya berjuang untuk berperhatian mendekati Tuhan Yang Maha Esa itu dengan mati-matian. Iya. Jadi pertapa saya, tirakat saya, kangelani saya, berpuasa saya, kalau hanya kalah sesosok bedes-bedes kiri-kiri asu-asu demlete nggih gunane lek urip. Nggih. Orang kalau sudah berani ke makam kuburan bisa mengendakkan bumi itu enggak main-main. Nah ini sudah mulai Mbak, mulai menjauh ini. Iya. Saya tantang enggak berani.
sudah mulai hawanya sudah mulai menipis sudah hawanya. Tadi seketika datang mendapat langsung sambutan lagi. Iya. Saya sumbari. Muncul apapun bentuknya, enggak saya mundur. Nggih. Bu, di ujung sana kok kelihatan. Mesti saya datangi. Enggak usah dia yang datang, saya yang mendatangi. Pokoknya saya bisa lihat dengan mata saya, Mbak. Iya. Ini sudah mulai menipis, saudara. Sudah mulai pergabangannya sudah berkurang, nggak seperti tadi. Tapi yang namanya bangsa seperti itu kan pinter pura-pura, Mbak. Iya, Mbak. Kayaknya dia menjauh lurus di belakang kita. Gitu. Oke. Jadi kisahnya dulu di sini ternak lele, kemudian dikasih makan banyak sekali. Setelah dipanen satu pun nggak ada. Iya. Aneh itu, Mbak, aneh sekali. Kemudian ada sapi yang melahirkan pedet, kemudian tahu-tahu hilang, sampai warga bingung mencari. Iya. Besoknya ternyata ketemu. Itu tidak satu kali, berkali-kali dia senang menyembunyikan gitu. Biasanya kan ngerenyit. Maksudnya dia itu jarak bahasanya. Awalnya sudah mulai Pak. Mulai tenang, Bang, nggih. Tenang, Pak. Ini sumbari. Tapi dia pasti tahu sosok Mbah Kendil, Mbah. Ya, kita nggak tahu ukurnya kesaktian mereka seperti apa. Apakah saya nanti kalah, apakah saya itu menang. Kita nggak tahu, Mbak. Karena namanya kapasitasnya kesaktian bangsa halus itu kan tiada batas, Mbak. Nggih. Bangsa halus juga bisa bertapa, bisa berpuasa. Manusia pun juga demikian. Gitu. Nggih. Jadi saya sejak umur 9 tahun sudah bertapa. Enggak, bukan kita sombong, tidak gitu loh. Maksudnya ya kita sudah mempersiapkan untuk yang lebih matang gitu loh. Kalau dia sakti, saya bicara seperti ini, dia pasti menunjukkan eksistensinya, apa berupa api, apa batu di sawah-sawah, ini apa gitu, Mbak. Nggih. Jadi memang kompetnya di sini ini yang paling apa? Iya, Mbak. Kayaknya kalau rumah yang kosong seperti ini, keberadaan bangsa Silung Mondar Mandir ini, Pak. Iya, Mbak. Sama sini sulit, kadang-kadang itu. Memang saya pernah masuk ke rumahnya Pak Gono yang bagian ruang tamu itu sekali, toh, Mbak. Itu sudah nggak enak memang hawanya. Padahal pada waktu itu juga siang hari. Ya. Siang hari pun terasa singlu itu di dalam rumah yang bersih loh, Mbak. Iya, memang begitu. Itu kalau sendirian saja sudah singlu kok. Pak Gono sendiri kan nggak pernah ke rumah. Iya. Yang punya rumah saja nggak pernah ke rumah. Tidurnya kan di pawon. Nggih. Dia nggak pernah tidur di rumah. Itu rumahnya itu berbahaya sekali. Nggih. Bukti nyatanya anaknya Iya. dan menantunya meniduri rumah itu akhirnya kan juga meninggal. Gitu. Nggih. Di rumah itu memang ada penunggunya. Gitu. Ini mungkin Mbak Kendil bisa Mbak mencari tahu lewat batin kenapa, apa sebabnya gitu, Mbak. Ya memang ini merupakan rumahnya dia gitu loh. Iya. Sehingga pada saat membuat rumah itu harus dibersihkan dulu gitu loh. Iya. Kalau langsung dipondasi nanti kan nggak boleh sih sama dia nggak mau pindah gitu loh. Iya. Karena lebih dulu mereka daripada kita. Iya. Gitu. Jadi harus dibersihkan rumahnya. Kemudian dicarikan orang pintar apa dirakati sendiri biar nanti itu sudah jadi rumah yang indah, rumah yang segar gitu, Mbak. Jadi kalau nanti
pekarangannya sudah gatel, pekarangannya sudah merupakan tanah-tanah yang ada bangsa astralnya. Nanti kalau sudah jadi rumah, menjadi rumah yang singgup, rumah yang sepi, rumah yang bermasalah, rumah yang banyak aura negatif, akhirnya yang menduduki di rumah bertengkar, bermusuhan, akhirnya sakit-sakitan, sudah akhirnya malah meninggal gitu. Ini memang saya lihat perasaan saya di dalam satu sosok. Iya banyak bagi. Banyak ini, banyak sekali ini. Ini kapan-kapan nanti Panggono dikasih tahu. Ya. Kalau mau ya harus dikasih syarat apa agar rumahnya bersih itu Mbak. Ya, paling tidak mengganggu penghuni rumah gitu Mbak. Ya. Jadi memang kejadian rumah ini menjadi korban nyawa itu memang ya tidak hal yang aneh, karena dulu yang punya rumah dulu saja dijual itu juga ketakutan, terus akhirnya pindah di depan kantor desa Mbak. Berhubung rumahnya murah terus dibeli Panggono, ternyata kan bermasalah juga. Iya. Sekarang Panggono sendiri istrinya dibawa ke rumahnya anaknya, kan hidup susah. Iya. Sampai dia menyalakan, membunyikan radio banter itu kan memang menghibur biar tidak takut gitu. Dan semenjak istrinya dibawa ke rumah anaknya pun Pak Gono juga sakit-sakitan Mbak. Iya. Padahal kan waktu itu Pak Gono masih sosok orang yang bisa naik motor ke sana kemari meskipun usianya sudah lanjut. Terakhir saya kesini itu kondisinya juga sangat pucat Mbak, kasihan sekali. Pemirsa, kita yang benar sudah bisa memprediksi bahwa ternyata memang rumah Panggono Sukorejo ini memang ada astralnya, termasuk yang ada di dalam rumah, termasuk yang ada di luar rumah. Sehingga kita kapan nanti atau besok kita wawancara pada Panggono agar setidaknya diberi pagar batas agar tidak mengganggu kepada si penunggu itu Mbak. Mbak. Termasuk belakang, mestinya harus dikasih lampu. Biar tidak terlalu nup gitu Mbak. Mbak. Pemirsa, kita sudah cukup untuk mengawasi seperti ini, karena kita yakin bahwa astral tidak akan menambahkan di depan saya, hingga kita nanti akan jenuh melihat dengan konten ini. Yang penting kita ambil intinya bahwa apabila kita membeli rumah, tentu harus rumah yang benar-benar sempurna. Kita membeli tanah, kita tanyakan kepada orang-orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang punya indera, orang yang punya penerawangan, setidaknya orang-orang yang pintar bertirakat, atau orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan tahu, akan terasa bahwa ini rumah itu wingit atau tidak, dia akan tahu, dan kemudian bisa mereka diminta tolong untuk agar rumah itu atau tempat itu bisa dibersihkan, sehingga jangan sampai kita ngawur saja beli rumah beli tanah, akhirnya setelah diduduki menjadi rumah, akhirnya mengganggu dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu sakit atau kematian. Itu yang sangat berbahaya sekali pemirsa. Cukup sekian, kita akan tutup acara ini. Kita lanjutkan besok, kita wawancara kepada Pak Gono. Kita akan mengadakan penelusuran ulang. Semoga Pak Gono bisa menerima apa yang kami sampaikan. Cukup sekian Mbak Lulu. Ya teman-teman, itulah pengungkapan singkat kami di tempat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Seperti yang dikatakan Mbah Kendil, ketika kita membeli rumah, ketika kita membeli tanah, harus kita ketahui bagaimana masa lalunya. Syukur kalau bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang mengerti, orang-orang yang pintar, orang-orang yang penggemar tirakat. Sehingga teman-teman, Mbah Kendil menyampaikan kita harus membeli rumah yang sempurna, membeli rumah yang nyaman, karena rumah adalah tempat kita mengadu baik susah maupun suka. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, karena masih banyak lagi video menarik yang akan kami sajikan di channel ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.